kepada narasumber yang pertama. Ini kita bersyukur beliau menyediakan waktu. Ini kemarin saya lihat beliau ada di Jakarta. Kenapa sekarang udah di Pekalongan ya? Karena sedang coaching salah satu perusahaan gimana membawa tim salesnya. Dan menarik, ini nanti rekan-rekan bisa baca langsung profil beliau. Beliau sekarang aktif di lead sales konsultan di PT Kendu Coaching, dan pengalaman beliau di dunia sales and marketing udah luar biasa. Yang pasti malam hari ini nanti teman-teman kalau mau bertanya silakan langsung ke chat. Mau bertanya dengan narasumber Pak Tony Chen yang akan hadir dan juga atau dengan Ibu Ratna. Ya, baik, saya serahkan langsung ke Pak Tony Chen. Silakan Pak. Iya, oke. Selamat sore atau selamat malam ya. Oke, buat Anda semua dimanapun Anda semua berada. Saya rasa Anda semua dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang segar, siap untuk menikmati acara kita pada kesempatan malam hari ini. Oleh sebab itu, mari kita langsung saja. Saya mau berbagi tentang bagaimana apa yang harus kita lakukan di dalam growing revenue in new normal ini. Ya, saya akan mulai berbagi layar saya. Oke, baik. Ya, selamat malam sekali lagi saya sapa buat semuanya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan berbicara mengenai growing revenue in new normal. Nah, apa yang akan kita bahas di sini? Kita akan sama-sama mau melihat bagaimana caranya kita di dalam kondisi new normal ini mampu kembali recover dari setiap apa yang sudah kita alami sekian lama ini ya. Baik, kita langsung mulai saja. Seperti yang kita tahu, bisnis sudah banyak yang berubah. Ya, bisnis sudah mulai banyak yang berubah dari old normal sebelum COVID, lalu kita sekarang memasuki masa COVID, dan bagaimana kita mempersiapkan masa pasca COVID. Oleh sebab itu, mari kita semua mempersiapkan diri untuk kita bisa berubah dan mencari atau membuat peluang untuk kondisi next normal atau new normal kita. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudara terkasih dimanapun Anda berada, dampak COVID-19 terhadap bisnis ada dua. Ada beberapa orang di antara kita, atau ada beberapa banyak di antara kita, mungkin tahap yang pertama adalah mungkin kita ada yang terpapar. Tapi juga mungkin ada yang terkapar. Nah, teman-teman semua, apapun kondisi kita, baik yang terpapar maupun yang terkapar, kita perlu untuk berbuat sesuatu. Karena kalau tidak, kita akan tentu saja tidak akan membuat kondisi kita menjadi lebih berubah, gitu ya. Nah, lalu berikutnya lagi. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah business check and recheck. Di dalam business check and recheck ini ada 4 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, bicara tentang produk, bicara tentang people, bicara tentang promosi, dan bicara tentang proses. Nah, teman-teman semua, Bapak dan Ibu dimanapun Anda berada, mari kita lihat pertama-tama bagaimana dengan produk yang kita hasilkan selama ini. Apakah produk-produk ini sudah dan masih cukup relevan untuk kita tetap perjuangkan? Karena banyak beberapa orang yang merasa, wah kayaknya produknya udah mulai nggak relevan lagi, gitu kan? Ya, nah mari kita lihat produk-produknya. Apakah produk-produk kita mendukung untuk kondisi new normal ini? Apakah produk-produk kita sudah cukup bisa masuk di dalam kondisi new normal atau bahkan sebenarnya dalam kondisi yang pasca COVID? Ya, nah nanti pembicara kedua, Bu Ratna nanti akan banyak berbagi pada kita semua malam hari ini bagaimana produk-produknya dicoba untuk relevan, nyambung, atau connect dengan kondisi yang ada. Dan bagaimana ketika Bu Ratna di dalam Precious One ini mampu untuk menyiapkan produk-produk pasca COVID. Ya, nah itu yang pertama, produk. Lalu yang kedua, cek dan recheck yang kedua adalah people atau orang-orangnya. Apakah Anda memiliki tim yang cukup kompeten? Apakah Anda selama ini sudah memiliki tim atau karyawan atau tim kerja yang memang betul-betul pas
banyak sekali dari pengalaman saya mendampingi beberapa perusahaan atau teman-teman saya, di mana ternyata setelah masuk ke dalam pandemi COVID ini, mereka menemukan bahwa selama ini mereka itu ternyata bukan mempekerjakan orang yang salah, tetapi ada beberapa tempat, ada beberapa hal yang di beberapa posisi yang memang orang-orangnya itu bisa overload atau kurang dalam bekerjanya kurang, ya. Nah, lalu yang ketiga adalah promotion. Apa yang dimaksud dengan promotion? Bagaimana dengan promosi kita? Apa hal-hal yang sudah kita lakukan, apakah relevan dengan kondisi yang ada? Apakah kita sudah melakukan promosi dengan tepat? Apakah kita sudah melakukan promosi yang efektif? Apakah promosi sudah terukur? Ya, itu yang ketiga. Dan yang terakhir adalah proses. Nah, bicara tentang proses, nanti pembicara kita yang kedua, Bu Ratna, adalah sangat kompeten ya, karena ternyata prosesnya sangat menarik. Bagaimana memproduksi produk-produk yang diproduksi oleh para atau orang-orang yang tunawicara, ya, tunarungu dan tunawicara. Nah, bagaimana Anda menjalankan prosesnya? Apakah sudah cukup efektif? Apakah sudah ada efisiensi di sana? Nah, ini yang perlu kita lakukan terlebih dahulu, bisnis check dan recheck. Nah, lalu yang berikutnya, saya ingin mengajak Anda semua selama Candle Life Sharing pada malam hari ini, kita ada dua hal yang kita lakukan, yaitu kita mau berubah dan kita mau menciptakan peluang. Dua hal ini, garis besarnya acara malam hari ini bicara tentang berubah dan menciptakan peluang. Nah, mari kita bahas satu-satu. Charles Darwin pernah mengatakan bahwa it is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change. Mau mengatakan apa? Artinya bahwa spesies yang mampu bertahan dalam setiap kondisi adalah bukan yang terkuat, bukan juga yang paling pintar, tetapi adalah yang adaptif atau mampu menyesuaikan dengan setiap perubahan. Ini mau bicara benang merahnya adalah perubahan, change. Kalau kita tidak mau berubah, maka kita akan mengalami banyak sekali tantangan, banyak sekali kesulitan, banyak sekali hambatan di sana. Nah, lalu bagaimana berikutnya? Apa yang harus kita lakukan tentang change dan change ini? Nah, sekarang saya akan mulai bahas satu-satu. Perubahan apa sih yang harus kita lakukan untuk supaya kita bisa growing revenue atau meningkatkan omset kita? Baik itu Anda sebagai seorang profesional maupun Anda sebagai seorang pengusaha. Kita bicara tentang perubahan, ada 3 aspek yang mau kita berubah pada malam hari ini. Yang pertama adalah pola pikir dalam berjualan. Lalu yang ketiga, nanti saya akan bahas satu-satu, yaitu pola dan cara menjual. Bahwa ternyata dalam kondisi new normal, kita harus ada banyak mengalami suatu perubahan dalam cara menjual. Ya, nanti saya akan cerita pengalaman saya. Lalu yang ketiga adalah pola hubungan dengan pelanggan. Nah, ketiga hal ini akan kita bahas tentang perubahan. Mari kita bahas satu persatu. Kita bahas tentang pola pikir dalam menjual. Ada banyak sekali perubahan yang terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, saya memulai profesi saya sebagai seorang trainer sudah 10 tahun yang lalu. Dari semenjak tahun 2010, saya diundang ke banyak tempat untuk memberikan training tentang sales, tentang bagaimana mindset menjual, bagaimana cara menjual yang efektif, berkomunikasi yang efektif, dan lain-lain gitu ya. Dan ternyata dari 2010 sampai hari ini, kurang lebih saya sudah mengganti topik saya sekitar 4 atau 5 kali. Mau mengatakan apa? Tidak ada cara menjual yang baku. Tidak ada jurus penjualan yang terbaik.
Karena apapun itu, kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman. Seperti contohnya yang di layar Anda, ada 3 pola pikir penjualan. Yang pertama adalah penjualan dengan motif kebutuhan, yaitu transaksional selling. Maksudnya apa? Zaman dulu, saya nggak bilang zaman dulu, 10 tahun yang lalu, saya katakan 10 tahun yang lalu ya, orang menjual atau orang memutuskan membeli sesuatu karena motif kebutuhan. Saya membutuhkan handphone, maka saya beli handphone. Cari dengan budget yang sesuai. Begitu ya. Kita bicara contohnya handphone. Transactional selling, motifnya kebutuhan. Tetapi ternyata ilmu saya yang transactional selling itu sudah mulai kadaluarsa. Karena kita sudah mulai masuk ke dalam yang tahap namanya relationship selling atau motif hubungan. Mau mengatakan apa? Tidak bicara mengenai, kalau kita bicara mengenai mau beli handphone, tidak hanya melihat faktor kebutuhan, tidak hanya melihat faktor budget atau anggaran, tetapi melihat saya beli di toko apa. Maksudnya siapa pemiliknya atau siapa yang menjual. Karena orang lebih nyaman berjualan kepada orang yang sudah kenal. Orang lebih nyaman membeli sesuatu kepada orang yang sudah dia kenal. Ini yang saya sebut motif hubungan. Saya membeli sesuatu lebih nyaman kepada teman saya, walaupun mungkin harganya lebih mahal, tetapi saya ada perasaan aman. Saya ada perasaan nyaman. Seperti itu ya. Itu yang namanya motif hubungan. Tetapi ternyata training saya bicara tentang sales sudah mulai berubah setelah kita memasuki masa-masa pandemi COVID. Yang saya pelajari sekarang adalah bagaimana kita bukan hanya saja motif karena butuh, bukan karena motif karena saya dekat dengan si penjual, tetapi apakah si penjual sudah mampu menjawab kebutuhan saya? Apakah si penjual sudah mampu menyelesaikan masalah saya? Apakah si penjual paham dan mengerti betul tentang apa yang sekarang saya sedang alami? Jadi hubungan sudah tidak lagi relevan. Itu yang saya alami. Seperti contohnya begini. Istri saya itu memulai bisnis asuransi. Ketika ada calon nasabah mau membeli asuransi, mau membeli produk polis asuransi, ternyata akan sangat sulit ketika istri saya hanya menekankan pada motif hubungan. Anda kan saudara sama saya, contohnya seperti itu ya. Bahasanya, kalau bahasa orang Jakarta, lu kan saudara gua. Jadi udah pasti lu akan gua prioritaskan untuk gua tawarin produk yang bagus. Lihat, hubungan persaudaraan dicoba untuk diangkat di sana. Ya. Tapi ternyata apa? Mengalami suatu mentok ya. Karena ternyata hubungan saja tidak cukup. Lalu kami berdua konsultasi. Apa nih? Bagaimana caranya supaya bisa closing nih? Berjualan asuransi seperti itu ya. Lalu akhirnya kita coba menggunakan metode yang ketiga, yaitu consultative selling. Ini hal baru yang saya temukan, hal baru yang saya pelajari. Consultative selling. Artinya apa? Si penjual bukan hanya pandai menjual, bukan hanya saja mampu membina relasi dengan baik, tetapi si penjual mampu memberikan solusi atau jawaban dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh calon nasabah. Oleh sebab itu, istri saya mulai menjual dengan metodenya adalah bertanya. Kira-kira
apa yang menjadi kesulitan di dalam hal keuangan? Kira-kira bagaimana dengan proteksi yang sudah ada? Apakah cukup? Bagaimana harapan calon nasabah dengan produk asuransi? Mulai berubah. Tapi bukan dalam arti motif kebutuhan dan motif hubungan ini harus kita tinggalkan. Seorang penjual di dalam era new normal harus mampu menguasai ketiga-tiganya. Dalam arti apa? Produknya atau jasanya harus mampu memenuhi kebutuhan, itu yang saya katakan motif kebutuhan. Si penjual harus mampu membina hubungan yang baik dengan para calon customer-nya. Dan yang ketiga, si penjual pun harus mampu menjadi seorang konsultan, harus mampu menjadi seorang problem solver atau mampu menyelesaikan masalah dari pelanggan-pelanggannya. Ini merupakan satu paket. Nah, perubahan inilah yang saya bagikan pada malam hari ini. Lalu yang kedua, perubahan dalam pola atau cara menjual. Ada 4 hal yang akan kita bahas di sini. Pola atau cara menjual. Yang pertama adalah health protocol, critical thinking, problem solving, dan trustworthy. Seperti yang kita tahu, pemerintah sudah mulai membuka PSBB, sudah mulai ada kelonggaran, tetapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Bagaimana cara kita sebagai seorang penjual, bagaimana bisnis kita jalankan dengan mengedepankan protokol kesehatan yang baru. Saya mau mengatakan di sini, mau bicara tentang apa? Mau bicara tentang bagaimana ketika kita melakukan proses. Yang seperti yang kita tahu, banyak perusahaan, banyak bisnis melakukan proses penjualan diawali dengan presentasi, dengan meeting. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Untuk supaya kita mampu memenangkan hati pelanggan, kita perlu memperhatikan protokol kesehatan. Salah satunya atau beberapa hal di antaranya saya mencoba bagikan. Yang pertama, dulu ketika kita menjual, kita sudah terbiasa dengan, wah apa kabar Pak? Wah salaman ya. Betul? Kita salam. Kita mungkin menepuk-nepuk pundak. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ya, karena apa? Karena kita harus menjaga keamanan dan kenyamanan calon pelanggan. Karena terus terang saya sendiri pun agak parno atau paranoid gitu ya. Ketika ada orang mulai dekat-dekat bicaranya sama saya, sudah mulai pegang-pegang. Wih, tar dulu nih, udah cuci tangan belum? Nah seperti itu. Ya, tar dulu nih, ini orang pakai masker nggak nih? Ngomong deket-deket nanti dia muncrat lagi kok, gitu ya. Contoh. Nah, health protocol ini perlu kita persiapkan. Karena kita harus mampu memenangkan hati pelanggan. Salah satunya adalah membuat pelanggan merasa nyaman. Lalu yang kedua adalah critical thinking atau berpikir kritis. Mau mengatakan apa tentang berpikir kritis? Mau mengatakan tentang bagaimana seorang tenaga penjual di era new normal ini mampu berpikir kritis, bukan hanya saja semata-mata menjual produk, tetapi bagaimana kita mampu memenuhi setiap kebutuhan calon pelanggan kita. Kita harus berpikir kritis dalam arti di mana celah kita masuk untuk menawarkan produk. Karena sekarang di zaman sekarang new normal ini, orang sudah mulai aware, sudah mulai lebih berhati-hati di dalam keputusan membeli sesuatu. Oleh sebab itu kita pun harus lebih lihai. Kalau bahasa saya ya, harus mulai lebih lihai melihat ini orang tipenya apa, ini orang sukanya apa. Kita tahu tentang ada satu quote, treat different people differently, perlakukan orang yang berbeda dengan cara yang berbeda. Itu pepatah kuno, mudah diucapkan tetapi sulit untuk dijalankan. Nah, berpikir kritis artinya apa? Sebelum Anda melakukan action apapun, Anda mulai berpikir.
Bahkan sebelum Anda mau broadcast sesuatu lewat sosial media Anda perlu untuk mengolahnya terlebih dahulu. Apakah hal ini cukup efektif? Bagaimana kira-kira perasaan? Bagaimana kira-kira kesan apabila saya sebagai seorang penjual, sebagai seorang calon pembeli mendapatkan seorang penjual yang seperti itu. Ini yang saya katakan, mulai berpikir kritis. Yang ketiga, problem solving. Anda harus mampu untuk memecahkan masalah. Kita bukan hanya saja menjual produk, tetapi bagaimana produk kita mampu memenuhi atau mampu untuk menyelesaikan masalah atau kebutuhan yang sedang dihadapi oleh setiap pelanggan kita, apapun produk Anda. Dan yang keempat, ini adalah pelengkapnya. Kita nggak bisa hanya saja memiliki protokol kesehatan yang tepat, kita bisa berpikir kritis, kita bisa memecahkan masalah pelanggan, tetapi kalau kita tidak dapat dipercaya, impossible, mustahil. Itu makanya sebagai seorang tenaga penjual, sebagai seorang bisnismen, sebagai seorang pengusaha, apakah Anda sudah cukup layak untuk dapat dipercaya? Apakah produk Anda sudah cukup atau layak dapat dipercaya? Saya suka dengan cara bagaimana e-commerce memberikan review produk. Seperti yang kita tahu, kalau kita mau membeli sesuatu di online, kita selalu cari reviewnya dulu. Bintang 4, bintang 5, atau bintang 7. Bintang 7 obat sakit kepala ya. Bukan itu maksud saya. Tapi maksudnya adalah bagaimana review dari pengguna-pengguna sebelum kita. Itu bisa menjadi track record yang baik atau bisa menjadi track record yang buruk. Pastikan Anda memiliki nama baik, pastikan Anda memiliki cara yang baik untuk menjual produk dan produknya pun harus baik sehingga Anda dapat dipercaya. Karena percuma produk Anda mau sehebat apapun, mau sebagus apapun kalau tidak ada yang percaya pada Anda. Yang ketiga, perubahan yang ketiga adalah perubahan pola hubungan dengan para pelanggan kita. Ya. Ada 3 hal yang mau kita bahas di sini tentang pola hubungan pelanggan. Kita mau bicara tentang CRM atau Customer Relationship Management. Kebetulan saya sebagai salah seorang konsultan atau sebagai seorang trainer yang menspesialisasikan diri di bidang Customer Relationship Management. Apa yang perlu kita lakukan di sini? Anda harus mampu mengolah setiap pelanggan-pelanggan existing Anda atau pelanggan-pelanggan Anda yang sudah pernah menggunakan produk dan jasa Anda. Apakah Anda berkomunikasi intens dengan mereka? Apakah Anda, kalau saya tarik mundur lagi, apakah Anda memiliki database? Apakah Anda memiliki data yang cukup kuat, yang cukup efektif untuk Anda bina hubungannya dengan mereka? Lalu bagaimana Anda juga berhubungan dengan para pelanggan ini selama masa COVID? Saya punya cerita, ada salah satu perusahaan tour travel yang saya bantu untuk bisnisnya. Saya sebagai seorang coach dan juga sebagai seorang konsultannya. Seperti yang kita tahu ya, bisnis travel game over gitu ya ibaratnya ya. Tidak ada perjalanan wisata ke destinasi manapun, betul? Lalu bagaimana perusahaan ini mencoba untuk melakukan CRM-nya? Yaitu satu yang saya berikan masukan kepada perusahaan ini adalah tetap jaga hubungan baik dengan para pelanggan ini. Ajak para pelanggan ini untuk follow Instagram. Lalu di Instagram atau di sosial media atau di Facebook tidak hanya saja bicara tentang paket-paket tour lagi, tetapi sudah mulai ada nilai-nilai yang dibagi di sana. Sudah mulai ada pesan-pesan tentang protokol kesehatan di sana. Bagaimana perusahaan travel ini sedikit demi sedikit dia mencoba untuk bukan saya katakan beralih, tetapi dia selama masa COVID ini mencoba menawarkan
ada hal-hal lain di luar travel. Ya. Nah, kebetulan owner dari perusahaan ini mampu bikin masakan enak. Ya, ayam woku, dia bikin apa lagi ya, ayam rica-rica seperti itu ya. Nah, lalu yang dilakukan apa? Mereka membuat itu dibekuin, ya, frozen food, lalu dijual dengan brand nama tour travelnya, lalu ditawarkan kepada para pelanggannya. Dan ternyata hal itu merupakan satu hal yang menggembirakan. Justru mereka mendapatkan omset bukan dari core bisnisnya, bukan dari bisnis intinya berjualan tour travel, tapi mendapatkan bisnisnya, mendapatkan revenue-nya justru dari makanan, jadi dari kuliner. Menurut saya ini sah-sah aja. Karena apa? Karena kita perlu survive. Karena kita perlu membayar gaji setiap karyawan kita sebagai pengusaha. Karena kita perlu untuk membuat roda ekonomi perusahaan kita tetap berjalan dengan baik. Nah, hal itu baru bisa kita lakukan kalau kita juga melakukan perubahan dalam value. Bagaimana kita meningkatkan atau mulai semakin men-spotlight atau men-spotlight itu apa ya bahasa Indonesia? Mulai menyebarkan kepada setiap pelanggan kita mengenai value-value yang kita hidupi sebagai sebuah perusahaan, sebagai sebuah bisnis, gitu ya. Contoh, saya memberikan contoh adalah salah satu produk yang dia bergerak di bidang restoran yang ada di mall-mall. Selama pandemi ini mereka nggak bisa beroperasi karena semua work from home. Tapi bagaimana mereka menjaga roda ini? Ya. Mereka tetap menjaga value kesegaran. Yang dia tawarkan kepada setiap pelanggannya dari dulu adalah barang-barang kami yang kami gunakan dalam bahan makanan kami adalah bahan makanan yang segar. Ya, kalau dagingnya fresh, gitu ya. Nah, ternyata hal itu dia tonjolkan selama masa pandemi ini dan dia jual juga dengan model bisnis yang baru, makanan beku, gitu ya. Dan dia tetap katakan makanan kami fresh, bahan makanan kami fresh. Nah ini, value-value seperti ini yang perlu kita gali lebih dalam lagi. Kalaupun kita punya value yang sudah cukup baik, mari kita perlu menyebarkan virus-virus kebaikan tentang produk dan jasa kita kepada semakin banyak orang. Lalu yang ketiga, pola hubungan pelanggan bicara tentang customer experience atau pengalaman. Bedanya di dalam sebuah sebuah perjalanan di dalam training di suatu kota di Jogja, saya makan di sebuah kafe, dan saya pesan minum namanya sweet iced tea. Harganya berapa? 5.000. Oke. Tempatnya enak, sofanya empuk, ada AC dingin, ada live music seperti itu ya. 5.000. Ketika setelah selesai makan di kafe, saya keluar, di depan ada angkringan. Akhirnya kami memutuskan ngobrol lagi di angkringan. Pesan es teh manis. Dan rasanya nggak beda jauh. Ukuran gelasnya pun sama. Tetapi harganya cuma 2.000. Apa yang saya mau katakan di sini? Pengalaman, suasana, kesan, inilah yang perlu kita tingkatkan pada setiap pelanggan kita. Bahkan ketika ada dalam sebuah seminar seperti ini, ada seorang yang pernah berbagi kepada saya. Pak Tony, saya punya pengalaman tentang customer experience di bisnis online, ya kan. Selama pandemi ini, kita membagikan voucher untuk pembelian berikutnya. Jadi kalau ada orang beli produknya dikasih voucher, hanya voucher untuk pembelian berikutnya. Tetapi bagi customer, bagi pelanggan, hal itu merupakan suatu pengalaman, suatu experience yang menyenangkan bertransaksi dengan Anda. Kenapa? Contoh, pelanggan hendak membeli sebuah
berarti dia ekspektasi mendapatkan sebuah handphone. Harapannya mendapatkan handphone. Tetapi ketika handphone itu dapat, dia nggak cuma hanya saja mendapatkan handphone, tapi mendapatkan headset. Ketika dibuka kotaknya, pelanggan mengatakan apa? Wow, menarik. Saya tidak memesan headset, saya hanya memesan handphone, tetapi kok saya mendapatkan juga headset. Ini contoh hal-hal yang bisa Anda lakukan, perubahan-perubahan yang Anda bisa lakukan di dalam perusahaan atau di dalam bisnis ataupun pekerjaan Anda untuk meningkatkan revenue Anda. Sehingga pengalaman pelanggan akan terbentuk di sana. Dan hal itu yang akan membuat Anda terus dikenang, diingat oleh pelanggan. Ketika Anda bisa melakukan CRM, Anda bisa membagikan value-value yang Anda miliki. Ketika Anda mampu menciptakan pengalaman-pengalaman seperti ini di dalam perusahaan Anda, di dalam pekerjaan Anda, maka saya yakin Anda pasti akan mendapatkan banyak hal positif dari setiap pelanggan Anda. Seperti contoh, ada salah seorang yang balik lagi ke bisnis travel yang tadi, ada orang-orang yang akhirnya melihat, wah luar biasa ya, perusahaan tour travel ternyata masih eksis ya. Wah, nanti lain kali kalau udah travel dibuka, boleh jalan-jalan lagi, saya mau jalan-jalan sama tour travel kami. Ini hal positif. Kenapa? Karena selama masa susah, selama masa sulit, Anda sebagai bisnis, Anda sebagai seorang pebisnis, Anda sebagai pemilik produk tidak meninggalkan pelanggan-pelanggan Anda. Nah, ketika Anda melakukan hal ini, saya ingin menegaskan kembali mengenai apa yang pernah dikatakan oleh Steve Jobs. Steve Jobs pernah mengatakan bahwa mendekatlah kepada setiap customer Anda. Bahkan kalau bisa sedekat mungkin sehingga Anda mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dari setiap pelanggan. Ya. Nah, itu bicara tentang perubahan. Nah, sekarang kita bicara tentang peluang. Sebelum saya bicara tentang peluang, ada sebuah quote yang mengatakan, if you don't take a chance, you don't stand a chance. Jika Anda tidak mengambil kesempatan, Anda kehilangan peluang. Masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali peluang-peluang baru. Banyak sekali hal-hal baru yang dapat Anda ciptakan sebenarnya. Ya. Nah, bagaimana? Apa saja perubahan yang bisa Anda lakukan? Perubahannya apa? Saya akan memberikan pada Anda di bagian terakhir ini, di slide terakhir, ada 5 hal, 5 langkah. Yang pertama adalah listen atau dengar. Lihat kondisi dunia, apa yang dunia saat ini butuhkan, apa yang market butuhkan saat ini. Setelah Anda tahu, oh ternyata butuh APD, oh ternyata butuh masker. Ini contoh salah satu juga klien saya di daerah Jakarta Barat, ketika garment semua terkapar begitu. Nah, mereka memiliki banyak kain-kain perca, kain-kain potongan. Lalu ternyata karena nggak punya order untuk garment, jadi akhirnya melihat dan mendengar ternyata banyak orang butuh masker. Dari potongan-potongan kain itu dibuat masker-masker kecil. Ini contoh dari mendengar. Lalu yang kedua, analisa. Berapa banyak resource yang Anda miliki? Seperti contoh, klien saya ini, ternyata dia katakan, saya punya sekitar 1 gudang isinya potongan-potongan kain. Oh, ternyata analisanya, oke, bisa jalan nih. Kalau udah bisa jalan, jangan buru-buru jalan. Tapi buat model, buat contohnya dulu. Lalu coba Anda trial 1 atau 2 orang. Kamu pakai masker saya gimana? Seperti itu ya. Setelah Anda buat contoh dan ternyata dapat feedback positif, baru Anda bikin perencanaan, bikin planning. Berapa biayanya, berapa modal yang harus dikeluarkan, mau menjualnya kemana, dengan cara apa. Baru kalau Anda sudah dengar, Anda sudah analisa, Anda sudah buat model atau buat contoh, Anda sudah rancang, yang terakhir yang harus Anda lakukan adalah eksekusi. Nah,
Teman-teman, Bapak dan Ibu, para pengusaha profesional dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama berubah dan mari kita sama-sama ciptakan peluang-peluang yang baru. Karena di balik setiap kondisi, di balik setiap kesulitan yang saat ini sedang kita alami, selalu ada hal positif, selalu ada hal baru yang dunia butuhkan. Dan kalau kita tidak mengambil kesempatan, kalau kita tidak berubah, maka kita akan tertinggal. Sekian dari saya, semoga bisa memberikan inspirasi, semoga bisa membawa kepada Anda suatu gambaran-gambaran hal-hal baru, action plan yang bisa Anda lakukan. Terima kasih, salam sukses. Nanti kalau mau bertanya di bagian akhir silakan Anda tulis di chat. Saya kembalikan kepada Rani. Ya, terima kasih Pak Tony. Wow, luar biasa ya, menarik. Saya jadi ikut belajar nih, kayak harus beralih ya Pak, jadi pengusaha aja daripada jadi karyawan ya. Ya, karena tadi menarik, saya belajar bahwa kalau di new normal ini kita udah nggak bisa pakai cara-cara lama. Tadi 3 hal sih Pak Tony kalau saya simpulkan ya, bahwa di new normal ini pertama harus punya perubahan pola pikir dalam berjualan, udah nggak bisa pakai zaman dulu lagi, zaman old, tapi ada pola pikir yang baru dan juga ada pola dan cara menjual, itu yang kedua. Dan yang ketiga, gimana membangun pola hubungan dengan pelanggan dengan cara-cara yang berbeda. Karena benar Pak Tony bilang, berubah dan ciptakan peluang itu prosesnya ya harus analisa, yang tadi terakhir ya, take change. Jadi memang kita harus berubah dalam banyak hal di zaman era new normal ini. Nah, yang menarik, ibu yang satu ini juga kita kemarin sudah dapat di promonya, sudah lihat ya Ibu Ratnawati, nanti saya akan perkenalkan lebih jauh. Ini membangun usahanya memang sudah cukup wow banget, lama, dari 2004 sampai sekarang berarti sekitar 16 tahun, tapi bukan lihat lamanya, tapi gimana perjuangan beliau membawa usaha dari zaman yang dulu eranya seperti ini yang tadi Pak Tony udah jelasin, ke era new normal itu nggak mudah. Karena mungkin yang tadi Pak Tony bilang, kalau menjual mungkin Bu Ratna dulu pernah ngajak saya menjelaskan bla 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 bla. Tapi zaman sekarang udah nggak mungkin ya pakai cara itu. Gimana beliau tetap eksis mempertahankan usahanya, apalagi ini usahanya spesial. Kenapa spesial? Karena karyawan beliau itu semua sebagian besar ya 80% itu tunarungu, tidak bisa dengar dan susah berbicara. Gimana cara mengaturnya? Dan strategi apa sih yang selama ini beliau pakai akhirnya berubah dari pola pikir zaman old ke zaman now, dan sekarang eranya era new normal, gimana membawa usahanya tetap berjalan, karena beliau visinya adalah juga memberdayakan teman-teman disabilitas untuk berkarya, dan hasilnya wow banget setiap acara kami. Terima kasih Bu Ratna sudah menjadi bagian dalam produk-produk yang luar biasa. Dan terakhir diberikan kepada Ibu Susi, ex-Menteri Kelautan, itu luar biasa boneka kertasnya. Dan nanti kita mau belajar lebih banyak dari beliau. Jadi ini beliau sebagai founder dari Precious One. Sudah kebaca ya atau belum? Slide-nya sudah kelihatan ya? Sudah. Beliau ini pendiri dan pemimpin Precious One, gimana beliau berjuang, dan juga pendiri dari Precious Family, dan beliau juga pendiri program I Can Do Workshop. Nah ini menarik, I Can Do Workshop ini semua adik-adik kita yang Down syndrome, walaupun mereka Down syndrome, tapi mereka boleh menghasilkan sesuatu mungkin simple, masukkan sendok, tapi dengan cara yang bersih, gimana ya, diatur semuanya sampai mereka tuh bisa beraktivitas. Jadi luar biasa sekali. Dan beliau juga berbagi di program namanya Special Day for Special Children, udah di 7 kota, 1000 anak kumpul bermain sukacita. Dan gimana membangun spirit itu selain usaha tapi menjadi dampak buat dunia disabilitas itu nggak mudah. Tapi saya percaya bahwa di era sekarang tentunya Bu Ratna punya tips dan strategi gimana bertahan dari situasi pandemi ke era new normal ini. Dan sebelumnya mungkin beberapa yang sudah lihat video beliau terakhir dari Metro TV, berbagi gimana beralih ke new normal ini bisnisnya seperti apa. Kita mau saksikan dulu video beliau yang satu ini. Bentar ya.
Meski memiliki beberapa keterbatasan, bukan berarti menghentikan masyarakat difabel untuk tetap berkarya. Hasil karya seperti boneka, kotak tisu, dan pernak-pernik yang indah ini lahir dari tangan-tangan pekerja difabel di Precious One, Jakarta. Berlandaskan ide untuk memberikan akses ekonomi seluas-luasnya untuk semua orang, Precious One merangkul difabel dan menciptakan orang-orang ahli dalam membuat sebuah seni. Tagline kami adalah bangga dengan karya disabilitas. Mengapa kita bangga dengan karya mereka? Karena ketika kita bangga dengan karya mereka, kita pakai produk teman-teman disabilitas, secara tidak langsung akan memulihkan rasa percaya diri dalam diri teman-teman disabilitas. Produk Precious One banyak sekali, ada pakaian, ada tas, ada paus, ada tempat tisu, ada sarung bantal, dan kita juga bisa menerima produk customized. Salah satunya adalah boneka paper quilling, dan bisa dipesan dengan sesuai kebutuhan dari konsumen. Dan kita juga bisa menerima pesanan lukis, ada di jaket atau di tas atau juga di pouch, dilukis dengan teman-teman disabilitas. Di tengah pandemi, Precious One juga mulai merambah masuk dalam pembuatan masker kain. Kreasi ini dilakukan untuk menjawab kelangkaan masker yang sempat terjadi, sekaligus menjadi bentuk donasi Precious One untuk berbagai daerah di Indonesia. Precious One saat ini juga memproduksi masker kain karena saat ini kan kita ketahui bahwa semua masyarakat membutuhkan masker tersebut. Jadi kami memproduksi untuk juga selain membuat teman-teman disabilitas bisa terus berkarya dan juga menjadi bagian dari memenuhi kebutuhan dari masyarakat Indonesia. Pada masa pandemik corona ini, Precious One juga ikut berbagi masker bersama juga masyarakat dan juga organisasi-organisasi yang ada. Jadi masyarakat yang ingin berdonasi bisa ikut mendukung karya masker dari teman-teman di Precious One, dan kita salurkan kepada komunitas-komunitas yang membutuhkan. Saat ini seluruh masyarakat Indonesia mau dimanapun mereka berada bisa mendapatkan dengan mudah produk Precious One di Tokopedia, di Precious One Official Store, dan semuanya bisa dipilih, dibeli, dan sangat mudah dengan sistem pembayarannya juga dan pengirimannya. Ya, sejauh ini responnya sangat positif, mereka mengapresiasi hasil karya kami dan rata-rata mereka menjadi customer yang royal ya. Mereka kembali memesan dan mereka juga bisa menyampaikan kepada masyarakat lainnya, teman-teman mereka, untuk bisa mendukung karya teman disabilitas. Keterbatasan tak menghentikan para difabel ini untuk berkarya. Selama masih ada semangat untuk bekerja dan berkarya, bukan tidak mungkin bila karya merekalah yang nantinya akan menghiasi rumah Anda. Hasil karya teman-teman kita disabilitas dan gak kalah dengan yang normal, yang pasti gak kalahnya. Kenapa? Karena ini kemarin di SEA Games juga karya mereka tuh menjadi hadiah untuk tamu VVIP, bayangkan. Dan menarik lagi, biasanya Bu Ratna tuh kalau sama saya, ke klien-klien saya tuh ceritanya tentang Precious One itu apa dan mengajarkan mengenai bikin boneka kertas kalau di training kami, karena kami sering berkolaborasi. Tapi untuk kali ini menarik, beliau jarang sekali, kayak baru kali ini ya, beliau mau memberikan tips strategi kenapa sih Precious One bisa bertahan sampai hari ini dan gimana sih menghadapi di era new normal ini. Karena kan nggak mudah ya buat kita semua yang jualan normal aja susah, apalagi ini mengarahkan teman-teman kita yang disabilitas. Nah, kita nanti akan belajar bersama. Terima kasih Bu Ratna boleh berbagi, dan hari ini rekan-rekan beruntung hadir di tempat ini karena biasanya Bu Ratna nggak kasih tips atau strateginya, lebih banyak cerita apa sih itu Precious One, tapi kali ini beliau akan banyak berbagi mengenai gimana sih strategi menjual yang sudah dilakukan Ibu Ratna
sampai akhirnya Precious One masih bertahan di era ini. Baik, silakan Bu Ratna, terima kasih sudah hadir. Kita mau dengarkan sharing dari Bu Ratna. Ya, selamat malam semuanya. Senang bisa ada bersama Bapak Ibu malam hari ini. Tentunya ini adalah tempat di mana kita bisa saling belajar bersama ya. Karena saya percaya Bapak Ibu yang ada di sini juga punya banyak sekali pengalaman, khususnya di dalam usaha ataupun di dalam jasa, baik produk ataupun jasa. Nah, next slide boleh? Nah, Precious One sendiri seperti tadi Bapak Ibu sudah saksikan video dan mungkin teman-teman juga sudah melihat beberapa link yang sudah dibagikan. Saya mau ulang sedikit bahwa Precious One adalah wadah untuk membantu pemberdayaan teman-teman disabilitas. Jadi fokus kami adalah pasti disabilitas itu sendiri, karena kami memang ingin menciptakan lapangan pekerjaan buat mereka. Dan kemudian kami juga fokus kepada produk. Produk ini adalah produk pilihan, artinya tidak semua produk yang kami bisa jual di tempat kami harus produk disabilitas. Karena seperti tadi Pak Tony rekan kami bercerita tentang kita harus punya value di dalam setiap usaha kita. Nah, kemudian kita juga Precious One punya misi adalah mengedukasi tentang dunia disabilitas ke berbagai kalangan. Nah, edukasi ini bentuknya apa? Bentuknya bisa lewat produk Bapak Ibu yang seperti yang kami buat. Bisa juga bentuknya lewat seperti training atau juga lewat kelas-kelas yang kami juga sering adakan. Jadi itu fokus dari Precious One. Next slide boleh? Next. Nah, Bapak Ibu sambil menunggu, mungkin nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung tulis di chat ya. Nah, saat ini adalah bagaimana sih caranya kita meningkatkan pendapatan kita? Karena kondisi corona ini mengguncang seluruh dunia ya. Banyak pengusaha-pengusaha juga yang seperti tadi Pak Tony bilang terkapar atau terpapar. Dan atau bahkan juga mungkin ada yang melejit gitu ya. Ada beberapa usaha yang melejit. Nah, saya ingin berbagi sedikit apa yang kami lakukan saat ini di mana Precious One bisa terus bertahan sampai hari ini. Nah, kalau boleh sebelum saya share ini, tadi saya dapat berita, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu juga sudah membaca beritanya. Gojek hari ini harus mengurangi karyawan karena kondisi keuangan. Jadi balik-balik lagi adalah bagaimana karena pengaruh dari omset ya. Beberapa aplikasi di Gojek akan dihilangkan sepertinya, otomatis itu berdampak dengan penerimaan mereka. Nah, saat ini kita mau sharing tentang bagaimana cara meningkatkan pendapatan kita. Yang pertama adalah nggak ada cara lain, kita harus memang tingkatkan penjualan kita. Tapi bagaimana dalam kondisi corona begini, pandemik ini, kita mau jualan? Susahnya minta ampun, ekonomi sedang terpuruk, bahkan banyak karyawan yang gajinya juga harus dipotong. Mereka juga mulai membeli dengan penuh hati-hati pertimbangan, bahkan pergi-pergi aja sudah enggak, gitu ya. Tapi nanti saya akan sharing sedikit bagaimana kami bisa melakukan penjualan terus sampai hari ini. Dan yang kedua adalah cara kita meningkatkan pendapatan kita adalah kita harus bisa memangkas biaya-biaya yang nggak penting. Contohnya seperti apa sih biaya-biaya yang nggak penting? Nah, kalau banyak sekali ketika saya menerima tamu, masih ya, bahkan sampai tahun ini pun ketika saya masih terima tamu, mereka masih bertanya loh, Ibu cetak brosur nggak? Saya mau dong brosurnya Precious One. Gitu. Padahal zaman sekarang sudah nggak perlu cetak brosur ya Bapak Ibu ya. Sekarang sudah semuanya pakai e-flyer, semuanya pakai digital. Dan itu otomatis memangkas biaya yang cukup besar, lumayan besar, dengan cara kita dengan teknologi. Nah, kemudian apa sih yang kita bisa lakukan untuk bisa memangkas biaya atau mungkin mengurangi biaya yang kita ada? Kita bisa bekerja sama dengan pihak ketiga, Bapak Ibu. Nah, contohnya seperti apa? Kalau misalnya Bapak Ibu melakukan banyak di dalam usahanya penjualan, berarti otomatis banyak pengiriman.
Bapak Ibu bisa mendaftarkan sebagai member untuk jasa-jasa pengiriman seperti mungkin JNE atau Tiki. Nah, itu bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi biaya, karena ketika kita terdaftar sebagai mitranya mereka, partnernya mereka akan berikan diskon khusus. Nah, itu akan mengurangi biaya pengeluaran kita. Ketika kita misalnya kepada konsumen kita, biaya pengiriman umum biasanya misalnya JNE berapa? 9.000. Nah, ketika kita dapat harga khusus dengan kerjasama dengan, anggaplah sebutlah Tiki atau JNE, mereka bisa kasih diskon harga kita mungkin 10-15%. Gitu. Nah, itu bisa memangkas mengurangi biaya kita. Kemudian kita bisa juga, kalau ada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan layanan transportasi, itu kita bisa kerjasama dengan mereka. Artinya member misalnya dengan GoCar. Jadi perusahaan kerjasama dengan GoCar, artinya beli voucher, dan itu akan bisa mendapatkan diskon khusus. Nah, ini beberapa hal tips yang saya bisa bagikan ke Bapak Ibu untuk cara memangkas biaya yang tidak penting. Gitu. Kemudian sesuaikan kebijakan dan keluarkan kebijakan baru. Kebijakan tuh yang saat ini dengan adanya pandemik ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti PSBB. Ketika PSBB ditetapkan, kami otomatis sebelum PSBB ya, seperti saat Corona udah masuk ke Jakarta, bagaimana pemerintah mengeluarkan larangan untuk berkumpul. Bahkan saya ingat sekali 14 Maret itu adalah hari di mana saya harus menghadiri acara Kick Andy Heroes, dan siang itu kita di broadcast semua berita bahwa tapping Kick Andy ini tidak akan dilakukan dengan adanya penonton. Nah, otomatis sejak saat itu semua kegiatan, jadwal, meeting, dan semua pertemuan-pertemuan ditiadakan. Itu sudah mulai. Dan apa yang kita lakukan? Ya, kita harus menyesuaikan, kita tetap melakukan meeting dengan teknologi. Dan kemudian dari kami pun, dari Precious One pun, kantor kami pun mengeluarkan kebijakan baru. Begitu PSBB diajukan oleh pemerintah dan sempat larangan di mana Gojek tidak boleh membawa penumpang, otomatis kami harus melarang karyawan kami yang pakai Gojek. Kemudian yang naik kendaraan umum, kami juga larang. Nah, mereka terpaksa tidak bisa bekerja. Ketika mereka tidak bisa bekerja, artinya kami tidak bisa membayar biaya gaji mereka full karena mereka dirumahkan. Sesuai dengan kebijakan pemerintah lagi ya. Nah, itu menjadi sebuah catatan buat keuangan kami bahwa ternyata ada pengurangan biaya. Kami tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi cukup banyak untuk agenda meeting, dan juga mungkin ada beberapa karyawan yang terpaksa harus dirumahkan, dan itu akan menyesuaikan juga. Dan hal berikutnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan kita adalah Bapak Ibu bisa cek gudang kita, apakah ada bahan atau barang yang masih bisa dijadikan uang, seperti tadi Pak Tony cerita pengalaman dari temannya. Kami pun mengalami hal yang sama Bapak Ibu. Jadi langkah pertama waktu pandemik itu kami sudah tidak mungkin keluar untuk beli bahan. Jadi otomatis kami harus melihat gudang kami, kira-kira ada bahan apa yang bisa kami pakai untuk produksi. Dan kami sesuaikan dan kemudian kami produksi, dan itu bisa menjadi produk baru lagi gitu. Dan kemudian Bapak Ibu, hal yang berikutnya adalah yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita punya barang, Bapak Ibu bisa jual di marketplace. Kenapa? Karena di marketplace Bapak Ibu jangkauannya jauh lebih luas dibanding ketika Bapak Ibu punya toko yang biasa aja. Nah, ketika kita jual di marketplace ini fasilitasnya cukup banyak. Dari promo-promo gratis ongkir misalnya, mereka bisa kasih cashback dan segala macam, dan itu meningkatkan nilai lebih dari toko kita sendiri. Jadi saya sangat sarankan Bapak Ibu harus punya marketplace yang bisa taruh barang Bapak Ibu di situ. Dan yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan
penghematan kita pendapatan adalah dengan tetap melakukan branding, Bapak Ibu. Kenapa kita harus lakukan branding padahal di kondisi kita nggak bisa, mungkin penjualan lagi turun? Justru kita harus tetap lakukan. Kenapa? Karena branding itu tidak ada batasan waktu, Bapak Ibu. Jadi saat ini kita harus terus melakukan branding, karena branding ketika kita memperkenalkan produk-produk kita ke orang-orang, artinya orang itu akan semakin melekat dan mengingatnya. Dan ketika orang konsumen atau masyarakat ingat label atau merek produk kita, dia akan bisa menjadi customer yang loyal. Sebagai contoh, mungkin bisa Bapak Ibu jawab di dalam benak Bapak Ibu. Kalau saya bilang Bapak Ibu sebutkan air mineral, pasti Bapak Ibu akan ingat satu nama dengan cepat. Betul? Nah, kalau seandainya saya bilang, Bapak Ibu coba sebutin dong teh kemasan, pasti Bapak Ibu akan ingat satu merek dengan cepat. Kalau saya bilang, Bapak Ibu coba ingetin sabun pencuci pakaian, apa yang Bapak Ibu ingat? Bapak Ibu pasti dengan cepat ingat satu merek. Betapa itulah kekuatan dari sebuah branding produk. Branding apa yang Bapak Ibu mau jual. Next, selanjutnya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan lupa ya terus melakukan branding. Nah, ini saya secara cepat ada 4 poin penting sebelum Bapak Ibu menjual. Ini sebenarnya hal-hal yang umum, tapi saya percaya ini harus kita kuasai. Bapak Ibu harus tahu dulu apa sih Bapak Ibu yang mau jual. Apakah produknya jasa, makanan, fashion, atau bentuknya dropshipper yang sifatnya Bapak Ibu hanya ambil barang dari orang lain lalu Bapak Ibu ambil margin, kemudian Bapak Ibu lempar lagi ke konsumen. Nah, kenapa? Karena ini Bapak Ibu akan berpengaruh terhadap banyak hal, dari sasaran target konsumen, kemudian lokasinya, kemudian juga harganya, dan itu semua berpengaruh. Next slide. Next. Nah, kemudian yang nomor 2 adalah siapa sasaran konsumen Bapak Ibu. Yang tadi saya bilang, ketika Bapak Ibu sudah tahu produk apa yang akan dijual, Bapak Ibu harus putuskan sasaran dari konsumennya. Kalau Precision sudah jelas kita menjual produk saat ini. Nah, sasaran konsumen di Precision siapa? Kami bisa anak-anak, kami bisa wanita, kami bisa remaja. Kami tidak fokus di produk pria. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu cari hadiah pria, produk buat pria di Precision sulit. Tapi kami fokus di anak, wanita, dan remaja. Dan kemudian kita bisa retail, jadi kita bisa jual ke customer langsung, bisa ke pameran kalau zaman dulu sebelum pandemik ya, bisa juga mereka datang ke toko kami, workshop kami, tapi kita juga B2B, jadi kita langsung ke perusahaan-perusahaan juga. Jadi nanti di slide terakhir akan muncul perusahaan-perusahaan yang sudah bermitra dengan kami. Ya, next. Kemudian poin yang berikutnya adalah harga. Cek harga pasar. Bapak Ibu nggak salah loh, Bapak Ibu ngecek harga. Karena apa? Ini biasanya ibu-ibu ya suka banget ya bandingin harga gitu ya. Cewek-cewek suka bandingin harga. Nggak apa-apa Bapak Ibu, karena itu wajar. Kita konsumen pasti mengharapkan harga yang terbaik. Harga yang murah, kemudian produknya bagus, dan kalau bisa juga dapatnya yang banyak gitu ya. Nah, kita sebagai penjual, kita harus melakukan check and recheck harga dari toko sebelah, kasarnya. Jadi apakah harga kita dengan produk yang sama, itu harga kita lebih murah atau lebih mahal. Kita bisa menganalisa, kalau saya lebih mahal, kenapa kok bisa lebih mahal? Kita bisa kelebihannya bedanya adalah ABCDE. Kenapa saya bisa jual produk boneka kertas ini dari harga ratusan sampai jutaan? Saya bisa cerita karena prosesnya nggak gampang gitu, nggak seperti ketika kita menjahit dengan mesin gitu. Nah,
Kemudian hal yang terakhir yang kita perlu tahu ketika kita punya produk, kita harus bisa temukan perbedaan. Nah, cek toko sebelah itu adalah poin di mana kita belajar juga untuk menemukan perbedaan. Mungkin ini bisa menjadi PR Bapak Ibu nanti. Biasanya ketika saya melakukan training ini bisa beberapa hari, nggak langsung dalam waktu singkat, karena setiap poin dibedah sangat detail. Jadi minimal Bapak Ibu harus bisa temukan 3 perbedaan dari produk atau jasa yang Bapak Ibu punya. Kalau kami, yang jelas yang membuat adalah disabilitas. Yang kedua, kelebihan kami, keunikan kami, perbedaan kami adalah bisa dipesan khusus. Artinya Bapak Ibu, saya mau pesan khusus seperti tadi boneka kertas itu ya. Itu bisa pesan khusus gitu. Kemudian yang ketiga adalah ada cerita di balik karya kami. Jadi itu sebuah kelebihan yang menonjol atau keunikan ya, saya bilang keunikan dibanding dengan produk yang lain. Nah, Bapak Ibu kan mungkin sudah lihat juga, bisa nanti lihat di web kami, produk-produk kami sebenarnya produk-produk yang umum. Artinya banyak juga orang yang menjual sama dengan produk kami. Seperti tempat tisu. Tempat tisu banyak banget Bapak Ibu yang menjual, gitu kan. Tapi apa yang membuat berbeda? Karena yang membuat disabilitas bisa pesan khusus, bisa dikasih nama, bisa desain khusus. Kemudian ada cerita di balik karya kami, ada semangat yang kami membuktikan bahwa kami tidak menyerah. Nah, next selanjutnya. Nah, sekarang saat ini kita memasuki marketing new normal. Gimana yang tadi poin pertama, bagaimana meningkatkan pendapatan kita adalah jualan, tingkatin jualan. Gimana mau jualan? Oh, sekarang lagi pandemik gitu ya. Nah, ini saya bagikan pengalaman kami di Precious One, bagaimana kami harus berubah cara jualan kami ketika pandemik ini menyerang. Yang pertama adalah jual barang lama dengan cara baru. Barang kami nggak banyak berubah Bapak Ibu. Kami masih tetap jualan tempat tisu, masih tetap jualan tatakan panas, masih tetap jualan boneka kertas gitu. Tapi caranya yang kami beda. Kami berikan penawaran yang menarik. Kami berikan diskon Bapak Ibu. Nah, diskon besar. Siapa sih yang nggak suka diskon? Ibu-ibu biasanya kalau zaman dulu di mall begitu di depan toko estalase ada diskon 75%. Pasti masuk, termasuk saya. Mungkin Rani juga pasti masuk. Karena apa? Diskonnya itu. Nah, jadi Bapak Ibu, diskon besar untuk apa? Untuk produk-produk yang Bapak Ibu bisa keluarkan adalah produk-produk lama. Jadi yang mungkin desainnya udah lama atau ini udah dari dulu dipasang di toko di ini tapi nggak laku-laku, kasih diskon gede. Karena saya percaya diskon itu juga memancing ya Bapak Ibu, membuat menarik, orang akan bertanya apa lagi, ada produk apa lagi. Nah ini kami alami Bapak Ibu. Kami buat diskon besar. Kemudian berikan hadiah. Kasih hadiah, beli ini dapat ini gitu. Kita juga jual waktu itu produk paket empon-empon, kita kasih hadiah makanan. Setiap beli 4 paket dapat hadiah gitu. Nah, kemudian beli 1 gratis 1. Ini bentuk-bentuk cara penawaran ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa catat juga untuk jadi referensi. Kemudian berikan bisa juga dengan kemasan baru. Isinya itu produknya lama mungkin kayak produk makanan seperti itu. Bapak Ibu bisa mempacking ulang menjadi lebih menarik. Itu juga akan pengaruh terhadap daya beli pastinya. Nah, tapi ini yang kemasan baru ini menjadi sebuah pertimbangan juga karena artinya Bapak Ibu punya cost, harus mencetak ulang. Jadi ini menjadi sebuah pertimbangan, tapi kalau nanti ke ekonomi sudah kembali normal, wajah baru produk Bapak Ibu bisa dibuat seperti ini. Kemudian hal terakhir yang saya bisa bagikan adalah lapak baru. Apa sih maksudnya lapak baru? Mungkin ini saya tambahkan karena sebagai contoh ketika saya perjalanan dari rumah ke kantor, yang menggoda saya adalah, yang menggelitik saya ketika saya melihat di depan sebuah bangunan kayak perkantoran, itu setiap hari saya lewat tuh kalau perjalanan. Itu pintu gerbang besi, ada sebelah kiri jalan. Tapi selama pandemik apa yang terjadi?
tiba-tiba setiap pagi sekitar jam 8:30-9 itu bisa ada gerai roti Bread Life. Bapak Ibu bisa bayangin, roti yang biasanya dijual di mall bisa ada di pinggir jalan loh, dengan X bannernya besar, dengan ciri khas tenda merahnya, warna logonya dia merah, ada tulisannya Bread Life, dan dia jual itu roti dia di pinggir jalan. Kenapa? Karena dia tahu mall semua tutup, Bapak Ibu. Mall semua tutup, tidak ada cara untuk menjual lagi karena selama ini konsep mereka adalah jualan harus di mall, gitu. Akhirnya mereka banting setir ubah dengan bikin lapak baru. Dan ini salah satu tujuannya adalah jelas untuk ningkatin penjualan, mempertahankan karyawan, mempertahankan perusahaan untuk tetap hidup. Dan ini bukan cuma roti aja ya. Waktu itu saya dapat info dari grup, kebetulan Precious One masuk sebagai member dari Indonesia Brand Activist. Pizza Hut juga jual di pinggir jalan. Tapi saya juga ngelihat sendiri ketika saya pulang ada sepeda motor Pizza Hut di pinggir jalan, beli jualan paket murahnya. Nah, itu hal-hal seperti itu Bapak Ibu, dan saya percaya mereka tidak terpikirkan sebelumnya untuk jual di lapak pinggir jalan. Tapi dia menyerai konsumen lebih dekat. Kalau zaman dulu orang ke mall, konsumen datang. Tapi sekarang mereka jemput bola. Nah, ini sesuatu hal yang memang mereka lakukan. Salah nggak? Nggak salah, karena mereka perlu hidup juga. Selanjutnya. Nah, kemudian mengeluarkan produk baru. Nah, banyak orang berpikir bahwa sekarang lesu, ekonomi lagi lesu. Apa yang harus dilakukan? Orang nggak beli aja susah gitu. Tapi kami, Precious One, berusaha untuk yang tadi sudah lihat ya, adaptasi sesuai kebutuhan konsumen. Nah, kami nggak pernah produksi masker, Bapak Ibu. Sama sekali waktu itu. Tapi begitu ada permintaan masker, akhirnya kami jual, kami posting, kita foto, kita masukin di e-commerce kami, dan lewat WA grup kantor kami semuanya, dan itu permintaan membludak sampai hari ini. Kami masih memproduksi masker. Nah, kami juga membuat produk baru, inovasi produk baru. Jadi justru saya boleh katakan inovasi produk baru kami lebih banyak dibanding dulu ketika tidak ada corona. Jadi selama pandemik ini, kami banyak mengeluarkan produk-produk baru yang kami harus kembangkan, kami harus coba, dan sampai akhirnya kami sekarang sudah mengeluarkan dari tanggal 2 Juni setelah libur aja kami sudah mengeluarkan mungkin sekitar 5 produk baru dari tanggal 2 Juni ini. Dan itu sesuatu hal yang kami lakukan untuk apa? Supaya konsumen bisa punya apa ya? Apalagi nih? Apalagi gitu loh. Balik lagi ya Bapak Ibu, cek harga juga gitu ya. Nah, mengeluarkan produk baru ini kita bisa jual dengan cara yang lama kita Bapak Ibu. Cara lama adalah kita nggak kasih diskon kok untuk produk baru. Kita nggak ada promo-promo gitu. Tapi kita tetap berinovasi produk baru. Nah, kita bilang ini produk baru kami yang nggak ada diskon memang. Gitu. Next, selanjutnya. Nah, kemudian apa yang kita harus lakukan? Kita perlu berkolaborasi Bapak Ibu. Zaman sekarang justru kolaborasi ini penting. Sebagai contoh Bapak Ibu, kolaborasi dengan jasa pengiriman. Nah, Precious One bekerja sama dengan Paxel, Bapak Ibu. Paxel, jadi setiap pembelian produk kami untuk Jabodetabek, Bapak Ibu bisa mendapatkan free pengiriman. Untuk Jakarta ya, daerah Jakarta lah terutama, kita fokusnya Jakarta. Gitu. Jadi, ketika kita melakukan kolaborasi, itu membuat jangkauan kita tuh jadi lebih luas, Bapak Ibu. Jadi ketika misalnya saya berkolaborasi dengan misalnya dengan X misalnya, ketika kita berkolaborasi dengan X akan posting bentuk kolaborasi X dengan Precious One. Artinya kita juga dipromosikan, gitu kan. Kemudian kita juga dapat benefitnya dengan misalnya seperti tadi Paxel, kita dapat benefitnya kita free, dan free-nya ongkos kirim ini kita kembalikan ke konsumen.
Jadi sebagai bentuk apresiasi kita kepada konsumen yang sudah membeli produk kita. Nah, jadi Bapak Ibu harus lakukan kolaborasi. Nah, kolaborasi bisa banyak dengan organisasi ya Bapak Ibu, bisa dengan ya perusahaan, organisasi, dengan siapapun, karena itu hal yang positif. Next, selanjutnya. Nah, kemudian tetap lakukan branding ya, seperti tadi saya bilang Bapak Ibu. Karena kalau kita nggak lakukan branding, yang tadi saya bilang, orang nggak akan tahu produk kalian, orang nggak akan tahu produk kita. Nah, apa yang kita lakukan, caranya gimana? Kita memberikan hadiah buat sponsor event gitu. Dan kemudian kita beriklan, kita coba berani pasang iklan, kemudian kita juga kasih event-event kayak sponsor hadiah. Misalnya contoh, ini ada anaknya Pak Jokowi ya, di layar itu adalah ketika dia diundang menjadi salah satu pembicara di radio untuk live seperti itu, dan kemudian saya bilang sama hostnya, saya mau ngasih hadiah karya dari teman-teman disabilitas dan kita berusaha kasih yang terbaik, dan itulah hasilnya. Akhirnya dia bisa kenal tentang Precious One. Nah, kemudian ada beberapa artis ya di situ. Kemudian yang kemarin adalah Bu Susi. Kami juga berikan hadiah buat beliau, dan dia akhirnya lewat itu dia ngajakin konferensi pers, bukan konferensi pers, ngobrol bareng sama Bu Susi. Jadi nanti tayang di tanggal 8 Juli, Precious One ngobrol bareng sama Bu Susi di acaranya Susi Cek Ombak. Nah, karena apa? Karena kita berusaha coba melakukan branding tersebut. Dan itu dampaknya ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini saya rasa slide terakhir ya Rania ya. 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 Jadi sambil Bapak Ibu nanti bertanya ya. Kemudian yang terakhir adalah yang tadi Pak Tony sempat sampaikan juga. Kita harus bisa mendapatkan konsumen yang loyal, yang setia. Yaitu kita harus menjadi penjual yang bisa dipercaya. Kenapa? Karena kalau kita nggak bisa dipercaya, orang tuh akan mengalami kekecewaan pastinya. Nah, sebagai contoh ya, banyak sekali orang yang nawarin, ibu jualin produk kami, ibu jualin produk kami. Tapi bukan produk dari teman disabilitas misalnya. Dan kalau sampai konsumen tahu, otomatis konsumen akan, loh, kamu pada Precious One terkenal dengan karya disabilitas misalnya. Tapi ternyata tidak menjual karya disabilitas gitu. Nah, jadi itu sebagai contoh. Jadilah seorang penjual yang bisa dipercaya dan jangan seperti aduh nih ada banyak nih konsumen ini, ya udahlah kita lakukan apapun dengan cara yang tidak benar gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah melayani komplain konsumen. Bukan berarti kami nggak pernah ngalamin komplain ya. Kami pernah ngalamin komplain di mana konsumen mungkin tidak menerima barang yang sesuai dengan kami, salah motif misalnya, atau mungkin ukurannya berbeda gitu. Dan kami harus, kita sebagai penjual, kita harus berani terima konsekuensi. Dan biasanya kita kasih komplimen, kita berusaha juga menjelaskan dan kasih komplimen dan memperbaikinya tentunya. Jadi bukan cuma sekedar, oh iya Bu, oh iya Pak, minta maaf, udah titik, enggak. Tapi kita harus berusaha menjadikan solusi, menyelesaikan kekecewaan dari konsumen tersebut. Nah, kemudian berikan reward, ya bisa bentuk hadiah, bisa diskon yang tadi free, setiap transaksi yang sekian berapa ratus ribu, bisa dapat apa misalnya, atau nah itu semua bisa dibuat sebagai periode ya Bapak Ibu, tidak harus selalu. Tapi bisa misalnya, oke, bulan ini diskon untuk setiap pembelian ini jumlah sekian dapat diskon sekian misalnya. Itu kita bisa sesuaikan dengan kondisi kita. Dan kemudian yang tadi seperti Pak Todi bilang, tetap melakukan komunikasi meskipun pandemik seperti ini, ya menyapa ya, gimana kabarnya dan segala macam. Dan secara tidak langsung kayak tadi ya, tadi siang tadi saya menyapa salah satu customer kami. Sebenarnya tujuan saya menyapa adalah untuk membantu jualan teman gitu. Teman saya jualan makanan, kebetulan rumahnya daerahnya teman saya yang satu lagi.
Lalu saya bilang, ini dagangan teman saya cuma bantu aja nge-share, siapa tahu kamu mau gitu. Dari situ akhirnya ada obrolan, kemudian dia telepon, dan kemudian kita akan melakukan sebuah kedepannya rencana ada kerjasama baru dengan beliau. Nah itu contoh-contoh Bapak Ibu bagaimana kita sebagai pelaku usaha justru di dalam kondisi pandemik ini ya kita harus terus mengalami berani berubah dan beradaptasi dengan kondisi ini. Kalau kami tidak melakukan adaptasi, misalnya kayak contoh ada beberapa perusahaan yang saya tahu mereka kekeh ya ibarat kata gue jualnya ini ya ini, padahal saat itu dia harusnya bisa melakukan perubahan. Artinya misalnya dia bisa jahit APD, mungkin dia bisa jahit masker, tapi dia tidak lakukan itu, dia bertahan. Nah, tapi saya lihat banyak banget perusahaan-perusahaan yang mereka berusaha beradaptasi dengan melakukan perubahan menjawab kebutuhan konsumen saat ini. Dan itulah mereka yang bisa bertahan, saya rasa. Dan kita mau sama-sama berubah seperti tadi Tony sampaikan. Kalau kita nggak beradaptasi, kita nggak berubah, nggak ambil kesempatan, itu akan hilang. Dan ini di layar adalah perusahaan-perusahaan yang sudah pernah bekerja sama dengan kami, dan itu menjadi sebuah apresiasi besar tentunya buat kami pribadi, di mana kami bisa terus bertahan sampai hari ini. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Wow, terima kasih Bu Ratna, menarik ya. Karena saya juga baru pertama kali nih dengar dari Bu. Biasanya ceritanya tentang apa itu Precious One, terus juga beberapa kali ikut program Bu Ratna juga nggak pernah dikasih tahu tipsnya. Jadi sekarang juga hal baru untuk saya belajar juga ya. Siapa tahu sampingan kita jadi pengusaha atau kita yang sudah berusaha jadi pengusaha pun jadi tahu tips-tips dan strategi dari versi pengalaman Ibu Ratna. Nah, nanti Bapak Ibu yang mau bertanya, kalau tidak mau chat atau Anda bisa raise hand ya, klik di chat Anda, raise hand, nanti ada tim saya akan bantu untuk bertanya secara live langsung ya. Katanya kalau chat aja kayaknya nggak seru, pengen live dong nanyanya, boleh ya, tinggal kasih raise hand, nanti mic-nya akan di-unmute dari admin kami. Nah, ini pertanyaan yang sudah masuk, nanti bisa Pak Tony atau Ibu Ratna untuk menjawab, tapi yang pertama dulu ini dari mahasiswa ya, Anissa. Wah, ternyata ada mahasiswa juga nih yang ikut, dia nanya, katanya selamat malam, nih nanya ke Pak Tony, nanti Ibu Ratna juga kalau mau kasih masukan juga boleh ya. Ya, boleh. Dia nanya, selamat malam, Ibu dan Bapak, izin bertanya, saya Anissa, saya mahasiswa yang baru mau mulai bisnis online. Tadi Bapak Tony sampaikan mengenai people atau tim kompeten. Saya sendiri yang menyiapkan marketing dan lainnya. Jadi dia ini kerja sendiri kayaknya, menyiapkan semuanya. Untuk pembuatan produk, makanannya diserahkan ke ibu saya. Ini kayaknya dia marketingnya jualan makanan. Produknya ibunya yang buat, dia menyiapkan marketingnya dan timnya. Nah, pertanyaannya untuk Pak Tony, bagaimana Pak cara meningkatkan kepercayaan diri saya untuk menjadi mental pebisnis dan menjalankan strategi-strategi bisnis yang sudah disampaikan. Sedangkan waktu saya yang sempit karena kuliah dan sulitnya persaingan bisnis online. Karena sekarang lagi gencar ya, persaingannya berat banget di online. Itu gimana Pak strategi dan mengatasi yang waktunya kuliah, karena kan masih mahasiswa ya, dan juga sulitnya karena bisnis online sudah banyak. Silakan Pak. Ya, baik. Halo Anissa, senang sekali ada seorang mahasiswa yang ikut dan mau belajar mengenai hal ini. Dan saya cukup menarik membaca pertanyaannya. Ini kelihatannya produk makanan dari ibunya dipromosikan oleh Anissa, begitu ya. Oke, lalu bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri? Oke, orang dalam berbisnis, kenapa kok bisa kurang percaya diri? Itu dua penyebabnya sebenarnya. Kalau dalam bahasa Inggris, istilahnya adalah lack of knowledge, atau kurang pengetahuan. Jadi secara kompetensi dia masih kurang. Atau yang kedua, dia kurang merencanakan atau lack of planning, lack of knowledge and lack of planning. Nah, oleh sebab itu kita harus mengatasi kedua hal ini
untuk bicara tentang mentalitas dan kepercayaan diri seperti itu. Yang pertama adalah belajar. Kalau tadi dikatakan katanya sibuk karena kuliah seperti saya nggak tahu ya, Anissa kuliahnya ngambil jurusan apa. Tetapi maksud saya begini, belajar itu ibaratnya tidak pernah berhenti. Ya, sampai hari terakhir kita hidup di dunia ini pun kita masih harus tetap belajar. Nah, oleh sebab itu yang pertama, Anda sebagai seorang mahasiswa, apalagi seorang mahasiswi, masa depan masih jauh terbentang luas, Anda harus mau terus belajar, manfaatkan waktu. Dan belajar itu nggak cuma hanya saja dari buku. Anda bisa mencari mentor, Anda bisa mencari seorang coach, Anda bisa mencari seorang banyak sekali pelatihan-pelatihan, gitu ya. Belajar itu rumusnya cuma satu kalau untuk mengatasi lack of knowledge. Nah, yang kedua yaitu planning. Nah, untuk planning ini yang perlu Anissa lakukan adalah melihat berapa besar potensi dari bisnis makanan online ini. Ya, seperti contoh saya ada mengelola satu komunitas para ibu tunggal, ya, single mother. Nah, komunitas single mother ini juga sama. Selama pandemi ini saya dampingi terus dalam bisnis. Nah, salah satu yang sangat disayangkan bagi orang-orang seperti ini adalah begini. Dia punya produk makanan. Makanannya enak. Ya, dan ternyata banyak orang merasakan enak nih. Lalu dia berpikir dari produk makanan ini bisa buat hidup, dalam tanda kutip bisa menghidupi dia gitu ya. Dan ternyata begitu dia jalankan, kok hasilnya nggak bisa buat hidup. Nah, itu makanya perlu direncanakan, perlu dilihat seberapa banyak sih, saya katakan ini, seberapa banyak sih profit dari jualan makanan. Contoh, nih saya kasih ilustrasi dengan cepat. Contoh, ibunya misalnya jualan bubur, oke? Jualan bubur, satu hari cuman sanggup, karena kan orang lain ya, kita punya keterbatasan, hanya sanggup satu hari 50 porsi. Harga bubur dijual 20.000. Untung satu mangkok berarti 5.000 ya. Hitunglah 5.000 kali 20. Itu 100.000. Ya, artinya apa? Dengan kapasitas yang terbatas itu, yang cuma 50 mangkok itu, hanya mampu menghasilkan profit maksimum 100.000. Nah, oleh sebab itu perlu ditanyakan lebih lanjut lagi. 100.000 untuk hidup cukup nggak? Nah, banyak para saya katakan pengusaha-pengusaha home industry yang baru memulai usahanya ini tidak memperhitungkan sisi visibility-nya atau kelayakan bisnisnya. Oleh sebab itu, saya sarankan buat Anissa, Anda bisa mencari mentor atau bisa hubungi saya, nanti saya bisa bantu ya sebagai salah satu pelayanan saya juga. Bagaimana kita bisa hitung ya berapa sih keuntungannya, kapasitas ibu Anda bisa produksi berapa banyak. Itu dulu yang pertama. Lalu yang kedua, promosinya seperti apa? Cara Anda berpromosi seperti apa? Karena itu juga sangat menentukan, ya. Dan masih banyak hal lagi yang perlu nanti kita bahas karena waktu ya, karena saya nggak bisa menjelaskan itu. Tapi yang penting dua hal ini, ya. Anda harus bisa mengatasi kekurang pengetahuan Anda dengan cara belajar, dan Anda harus bisa mengatasi perencanaan Anda. Ya, ketika Anda merencanakan dengan benar, ya, itu pasti akan hasilnya pun akan lebih baik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Anissa, dan saya kembalikan kepada Rani. Ya, mungkin dari Ibu Ratna mau kasih saran atau ini masukan juga? Ya, mungkin saya bisa tambahin sedikit ya. Sekarang kan bisnis makanan memang lagi menjamur ya, apalagi dengan adanya pandemik ini. Banyak sekali orang yang mendadak yang nggak pernah jual makanan. Nah, yang poinnya adalah bagaimana Anissa bisa terus mencari informasi seperti tadi Tony sampaikan. Nah, informasi ini Anissa bisa ya, sekarang teknologi kan banyak ya, bisa lewat Instagram, follow tuh mereka-mereka yang memang di dunia masak gitu ya. Karena itu sesuatu hal yang Anissa bisa pelajarin.
bagusnya, negatifnya, cara moto makanannya, misalnya seperti itu. Kemudian tips-tips yang seperti cara mungkin bagaimana kalau terima orderan banyak dan segala macam supaya tidak sampai kekurangan pembelian bahan baku. Nah, Anissa bisa ngikut, bisa cari di kayak waktu itu saya ikut Master Chef ya, Desi. Nah itu dia ajarin tuh tipsnya. Nah Anissa bisa juga dapat informasi dari situ. Terima kasih Bu Ratna. Semoga Anissa bisa menjawab ya pertanyaannya. Kalau belum puas bisa hubungin Pak Tony. Nanti kami share juga nomornya ya, karena beliau senang membantu anak-anak muda untuk berkarya, berwirausaha juga. Oke, ini kayaknya sudah ada yang raise hand. Nanti Mas Anwar boleh dibantu untuk dibukakan di iMute. Albert dari DPD PT KI ya. Oke, Pak Albert boleh langsung? Silakan. Selamat malam. Suara saya kedengeran nggak, Kak? Sudah, kedengeran. Oke, selamat malam. Perkenalkan, saya Albert Wijaya. Saya dari DPD PETKI DKI Jakarta, Organisasi Kemasyarakatan Tunanetra Kristiani Indonesia. Jadi, saya mau bertanya pertama untuk kepada Pak Tony, sebagai pebisnis gitu kan, Pak. Ketika kita melihat new normal, bagaimana new normal sendiri sebagai seorang pebisnis, nanti Bapak dan teman-teman pebisnis lainnya itu melihat disabilitas, terutama saya yang bergerak di disabilitas netra, itu kan ketika tadi Pak Tony berkata, oh kita nggak bisa ketemu say hi, salaman, kadang juga ada yang tepuk pundak, sedangkan itu yang terkadang dibutuhkan oleh tunanetra untuk mengetahui gitu kan Pak, apa yang bisa dilakukan new normal, apa yang akan dilakukan mungkin oleh Pak Tony dan teman-teman lainnya sebagai pebisnis untuk nantinya bisa membantu juga terus mendukung teman-teman tunanetra juga Pak, karena kan ketika kita menjaga jarak, bagaimana dengan tunanetra gitu kan. Nah itu yang juga dipertanyakan sih Pak, kita sendiri ke pemerintah dan lain-lain gitu kan, instansi yang lain-lain juga gitu. Terus yang kedua kepada siapa, Ibu Rani ya, Bu Ratna. Oh iya Bu Ratna, maaf Bu. Nggak apa-apa. Ya, jadi kan saya juga bekerja di homeschooling anak-anak autis dan Down syndrome. Jadi kebetulan itu terdampak sekali Bu, dan kita sangat merasakan sekali gimana orang tua pada mengundurkan diri untuk menarik anaknya karena berpikir, waduh gimana juga menggunakan sistem online gitu kan. Lah pertanyaan saya, di tempat Ibu sendiri itu lebih ke anak autis dan Down syndrome, atau seperti saya dan teman-teman lebih ke tunanetra, tunarungu maupun tunadaksa. Dan terakhir buat Pak Tony dan Bu Ratna, apa yang bisa Pak Tony dan Bu Ratna dan teman-teman pebisnis lainnya tetap bisa mensupport dan mendukung teman-teman tunanetra yang mungkin seluruh disabilitas yang menjadi dampak dan terkena dampak oleh COVID-19 ini, yang mungkin dulunya memiliki pekerjaan tapi karena ini menjadi kehilangan pekerjaan, dan apa yang bisa disupport untuk mungkin kalau sekarang ya aku nggak tahu sih ya Bu Pak, cuman mungkin untuk kedepannya atau perlahan-lahan apa yang mungkin bisa didukung untuk mendukung teman-teman dan tetap mensupport dunia disabilitas Indonesia sendiri. Terima kasih. Terima kasih Albert. Langsung ya Pak Tony ya. Ya, wah Albert, salam kenal. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan Anda. Ya, saya cukup saya sangat termotivasi. Kenapa? Kadang-kadang saya yang diberikan kesempurnaan sama Tuhan masih kadang-kadang kurang bersyukur. Tapi saya bangga melihat Albert masih muda dan masih bersemangat untuk terus belajar. Oke, bagaimana langkah seorang pengusaha atau pebisnis melihat dengan kondisi teman-teman sahabat-sahabat yang berkebutuhan khusus atau yang tunanetra seperti itu, seperti sama juga yang tunarungu atau tunawicara. Sebenarnya satu hal aja, saya sebenarnya paling bisa menjawab ini sebenarnya Pak Markus atau
Bu Ratna ya, tapi mungkin dari saya dari sisi yang tadi kan saya katakan tentang health protocol, tentang protokol kesehatan, supaya Anda lebih bisa merasa nyaman dan orang-orang, para pelanggan Anda nyaman dan siapapun orang sekitar Anda merasa nyaman dengan kehadiran Anda yang mohon maaf tunanetra, tetapi juga perlu untuk presentasi produk atau perlu untuk berrelasi seperti itu. Mungkin tips dari saya, tetap Anda harus menggunakan protokol kesehatan ketika berbicara atau bertemu dengan orang. Ada baiknya menggunakan masker. Lebih bagus lagi kalau ada face shield seperti itu. Anda juga sebelum berjumpa dengan orang, sebelum berhadapan tangan, mungkin ada satu hal yang cukup baik, ini dari pengalaman saya aja. Ketika saya berjumpa dengan seseorang, posisi badan saya sudah berhadapan-hadapan, kurang lebih seperti itu. Yang saya lakukan adalah saya mengambil hand sanitizer dari tas saya. Kegiatan kecil, tapi itu membuat lawan bicara saya nyaman berbicara dengan saya. Lalu saya membuka hand sanitizer, saya cuci tangan seperti itu, lalu saya duduk dan saya menggunakan masker, lalu saya bicara, Pak, apakah sudah siap? Saya mau bicara. Nah, itu hal-hal kecil yang selama ini saya sudah lakukan, dan ternyata hal itu justru membuat lawan bicara saya lebih respect kepada saya, dan dia membuka hatinya untuk saya mampu untuk bercerita, untuk berpresentasi, dan lawan bicaraku nyaman. Jadi sekarang kan orang sudah terbiasa dengan protokol kesehatan semacam itu. Usul saya, tips dari saya, lakukanlah itu. Ya, dan saya mau langsung menjawab dulu pertanyaan Albert yang tadi yang ketiga, bagaimana caranya untuk supaya teman-teman yang disabilitas, tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunabicara seperti itu tetap bisa survive, ya. Mungkin kalau dari saya adalah seperti ini. Jangan fokus hanya kepada kekurangannya, jangan fokus hanya kepada disabilitasnya, tapi mari kita cari, mari kita gali lebih lagi apa yang bisa sumber daya apa atau talenta seperti apa yang ada dalam hidup Anda, gitu ya, dalam hidup teman-teman, untuk bisa meningkatkan nilai ekonomi. Nah, untuk bisa menemukan hal ini memang nggak bisa seorang diri. Ya, mungkin teman-teman, mungkin Karata bisa menjawabnya. Perlu ada proses pendampingan, ada proses coaching, ada proses tanya jawab untuk penggalian potensi seperti itu. Sehingga dari proses pendampingan itu akan muncul ide-ide bisnis yang baru, ada muncul satu peluang-peluang yang baru. Nah, mungkin harapannya mungkin juga QQ juga nanti mungkin bisa melakukannya, atau mungkin bekerja sama dengan Precious One. Mungkin perlu juga untuk kondisi normal ini tiba-tiba terbersit aja begitu ya, kita melakukan pendampingan. Karena kalau cuma training kan kita training cuma 2 jam, ya kan? Apakah bisa training menjawab kebutuhan? Saya katakan bisa ya, bisa enggak. Tetapi yang sudah pasti adalah pendampingan. Nah, inilah program pendampingan ini yang mungkin kita bisa coba garap bareng apa yang kita bisa lakukan untuk teman-teman yang disabilitas seperti ini. Mungkin dari saya, Albert. Mungkin saya kembalikan dulu ke Bu Ratna. Mungkin Bu Ratna ada mau menambahkan, karena ini kompeten untuk bicara tentang silakan Bu Ratna. Ya, makasih Albert. Salam kenal. Salam kenal juga, Bu. Ya, jadi tadi pertanyaannya adalah apakah Precious One juga yang saat ini dilakukan Precious One dengan disabilitas ya? Maksudnya memang sejauh ini Precious One lebih fokus kepada tunarungu, daksa, ada juga Down syndrome dan autis, tapi jenis pekerjaannya berbeda. Nah, memang sebelum pandemik ini Precious One juga bekerja sama dengan organisasi tunanetra untuk support secara jasa untuk pijat waktu itu. Kita bantu sosialisasikan ke perusahaan-perusahaan, dan memang ini banyak hal kendala memang karena corona pandemik ini tidak mungkin dilakukan. Nah, pertimbangan saya adalah saat ini tidak ada pilihan, mungkin hanya cuma satu, mengupgrade diri untuk teman-teman tunanetra ini untuk bisa meningkatkan skill di dalam digital atau teknologi.
Karena bagaimanapun juga itu yang akan memudahkan teman-teman untuk bisa mengakses di banyak hal. Saya nggak tahu apakah Albert juga kenal dengan namanya, saya lupa ya. Dia jual makanan beku ya. Dia tunanetra, tapi dia jualan makanan beku, sangat laris sepertinya. Dia punya reseller juga, teman-teman disabilitas juga. Jadi itu yang mungkin saat ini bisa dilakukan, dalam arti peluang untuk itu masih besar untuk jualan online. Nah, tinggal memang harus belajar memilih jenis produknya apa gitu. Nah, jangan salah-salah semua produk dijual, karena itu akan balik lagi akan menimbulkan image yang buruk. Kalau misalnya Albert sebutlah punya toko namanya misalnya toko ABC gitu ya. Punyanya Albert jualannya misalnya makanan, tapi ternyata makanan yang dijual adalah tanda kutip misalnya makanan yang mungkin rasanya nggak enak, atau mungkin pemakai pewarna, atau yang tidak punya kualitas yang bagus. Orang akan pikir nggak mau beli di tokonya ABC, toko online-nya ABC, karena memang kualitasnya nggak bagus. Nah, itu semua pengaruh. Tapi belajar untuk ketika mau menjual digital kayak seperti itu, Albert harus memilah ya. Nah, itu sih saran saya khususnya untuk teman-teman tunanetra, karena memang itu yang bisa dilakukan, dan mungkin ada pekerjaan-pekerjaan lain yang memang bisa diiniin. Mungkin kedepannya kalau memang ada peluang, kita juga pasti akan bantu. Gitu. Itu sih dari saya. Baik, terima kasih. Nanti mungkin Albert bisa sharing kalau ada waktu dengan Ibu Ratna ya. Ya, boleh. Karena kan ini memang spesial ya dari rekan-rekan kita tunanetra. Jadi terima kasih untuk Pak Tony dan Bu Ratna. Ini ada lagi nih, ini sekarang yang bertanya jauh dari Papua, dari mahasiswa Uncen. Halo Julian, kita ketemu lagi ya, Julian Kabarek. Ini dia nanya, luar biasa sekarang mah di Papua tuh sudah 9:30 ya, hampir 10:30 malah. Tapi rasa belajarnya luar biasa memang Julian Kabaret ini ya. Jadi saya dengan Julian sebagai mahasiswa Uncen mau bertanya untuk Ibu Ratna dan Bapak Tony, bagaimana cara kita sebagai penjual mengembalikan kepercayaan konsumen yang kecewa karena pelayanan kita kurang memuaskan dalam masa pandemi ini. Kalau masa normal kan kita bisa datengin ya, dulu kita pernah juga tuh kita datengin gitu ya. Oh sekarang masa pandemi nggak bisa salaman, nggak bisa pelukan, bisa apa gitu ya. Nah gimana nih menurut Ibu Ratna dan Pak Tony? Dari Ibu Ratna dulu, Pak Tony dulu, Bu Ratna kali ya gantian ya. Oke. Kita dulu wanita ya. Iya. Karena Bu Ratna. Ya saya juga punya pengalaman menjual barang, terus kemudian ya konsumen kecewa gitu. Yang seperti tadi saya sampaikan ya di penjelasan saya tadi, bahwa kita harus bisa memberikan solusi kekecewaan buat konsumen. Jadi kalau konsumen kecewanya apa dulu nih? Oh saya tidak puas dengan layanan gini. Pertama kita harus berani minta maaf, karena itu salah, kita yang salah gitu. Yang kedua kita kasih komplimen gitu. Itu biasa yang kami lakukan gitu. Ya, komplimen itu bukan produk asal juga, tapi komplimen yang produk yang kira-kira, yang maksudnya layak lah, atau bila perlu setara, gitu, setara dengan yang dibeli, gitu. Nah, jadi itu yang kami lakukan. Dan habis itu tetap harus bilang ya Bu, kami akan kirimkan, gitu. Kalau ditanya, Ibu sudah terima barangnya, semoga Ibu bisa memakai produknya dan Ibu bisa terus bekerja membeli kepada produk kami atau percaya kepada kami ya. Cari bahasa yang tepat untuk bisa membuat dia percaya lagi. Ya, mungkin saya mau menambahkan ya buat Julian yang dari Papua ya. Mungkin pertama, betul saya cuma mau menambahkan aja, ketika dalam masa pandemi seperti ini memang sulit untuk bertemu ya. Jadi Anda bisa lakukan juga, karena itu juga yang saya lakukan ya. Jadi ketika kita nggak bisa berjumpa dengan orangnya, nah selain minta maaf, Anda pun harus memposisikan diri di pihak pelanggan yang kecewa. Mungkin saya kasih kata kunci ya. Kata kuncinya mungkin Anda bisa ngomong seperti ini kepada pelanggan Anda. Bu,
saya minta maaf, atau Pak, saya minta maaf atas hal yang kurang menyenangkan dari pelayanan kami. Saya pun jika menjadi bapak atau ibu pasti akan merasakan kekecewaan dari pihak pelanggan. Nah, lalu tadi dikatakan bicara mengenai gift atau komplimen, ya. Nah, selain bicara tentang gift atau komplimen, yang perlu Anda lakukan berikutnya adalah Anda bisa juga untuk kalau bahasa anak muda stalker. Stalker itu lihat sosial medianya seperti apa, lihat dia ada event apa. Ini contoh aja pengalaman saya. Ada salah seorang pelanggan yang kecewa dalam masa pandemi ini atas pelayanan saya. Saya stalker sosial medianya, dan ternyata pada saat suatu hari anaknya berulang tahun. Nah, ini kesempatan. Anaknya berulang tahun, saya telepon, Bu, anaknya ulang tahun ya. Kalau begitu untuk merayakannya hadiahnya saya kirim siomay ya ke rumah Ibu untuk bisa dinikmati bersama dengan keluarga. Nah, hal-hal kecil seperti itu, ya, itu kalau ada bisa kasih hadiah lebih bagus. Tapi kalau enggak, Anda mengucapkan selamat aja, itu sudah merupakan suatu apresiasi yang positif buat pelanggan yang kecewa. Ya, karena apa? Karena pelanggan yang dikecewakan itu akan merasa, aduh, dia kok begitu tulus, dia begitu baik gitu ya. Nah, perasaan inilah yang yang perlu kita timbulkan sehingga pelanggan ini merasa bahwa ya sudah deh, kita lupakan saja yang sudah gitu ya. Mari kita buka lembaran baru, kan seperti itu yang kita harapkan. Nah, mungkin itu yang saya bisa tambahkan. Semoga bisa menjadi inspirasi. Baik. Terima kasih Pak Tony, Bu Ratna. Ini mungkin 2 pertanyaan lagi ya. Nanti sisanya kami akan upload di YouTube Can Do Coaching. Nanti kita akan infokan YouTube-nya supaya pertanyaan yang belum terjawab karena waktu juga bisa lihat di YouTube. Oke, selanjutnya pertanyaannya ini kayak dari karyawan. Dia bertanya, ini saya maksudnya karyawan biasa dan akan kemungkinan tidak diteruskan kontrak. Nah, kira dari Pak Tony, Bu Ratna, zaman sekarang produk apa sih yang paling laku untuk karyawan yang istilahnya ini kan takutnya kena PHK atau habis kontrak terus bingung mau ngapain. Jadi kepikir mau bisnis. Nah, kira-kira mau ngapain, bisnis apa nih yang cocok dengan zaman sekarang? Bu Ratna dulu, Pak Tony. Kalau saya jawab, yang saat ini masih jadi kebutuhan, yang pasti pertama makanan. Itu frozen food, seperti itu, makanan beku, makanan yang cepat, maksudnya gini, makanan yang dimakan hari ini, gitu. Kita juga, itu pokok makanan dan yang harganya terjangkau juga dan kualitasnya bagus. Yang kedua, saat ini yang masih menjadi kebutuhan adalah seperti masker. Nah, masker ini udah menjadi fashion, bagian dari fashion. Jadi kita produksi, kita berubah-berubah juga bentuk masker kita, gitu. Ya, itu menjadi salah satu ya usulan untuk jualan. Gitu. Itu sih dari saya. Ya, terima kasih, Bu Ratna. Saya mau menambahkan tadi Bu Ratna udah bicara mengenai jenis produknya. Kalau saya mau bicara justru bagaimana cara Anda setelah udah punya produknya, punya makanan misalnya, ya, bagaimana caranya supaya produk itu bisa laku terjual banyak, ya. Yang perlu Anda lakukan, karena saya orang sales, yang perlu Anda lakukan adalah Anda buat sistem riset. Jadi udah punya makanannya, lalu gimana caranya supaya lebih banyak lagi orang yang membeli produk Anda? Ciptakan sistem reseller supaya lebih banyak lagi orang-orang yang mau membantu Anda untuk menjual produk-produk makanan tersebut. Untuk bisa membuat suatu sistem reseller yang menarik para reseller, tentu saja Anda harus memperhatikan konsep bagaimana menentukan harga. Dari harga modal Anda sampai ke harga price list. Ya, lalu berapa persentase yang mau Anda berikan untuk reseller fee. Nah, ini yang membuat menarik
untuk bisnis Anda, makanan Anda. Lalu ciptakan brand yang menarik, ciptakan juga kemasan yang unik, itu juga bisa menjadi booster untuk meningkatkan penjualan Anda. Mungkin itu tambahan dari saya karena orang sales, jadi saya hanya membantu dari sisi menjualnya. Mungkin seperti itu bisa menjadi inspirasi. Terima kasih. Terima kasih. Memang ya sekarang kita nyari bisnis apa gitu yang cocok ya. Butuh ilmu baru. Nah ini pertanyaan berikutnya masih nyambung nih. Ini yang penting juga. Kan tadi Bu Ratna kayaknya di normal nih idenya banyak banget ya. Ini kayak bu rumah tangga nih yang nanya. Bilang gini, bagaimana sih kita bisa punya ide-ide yang cemerlang seperti Ibu Ratna? Bisa kepikiran gitu idenya ini, idenya itu gitu kan. Nah itu gimana caranya, dan padahal kalau ini saya cari ide untuk produk baru tapi kok mentok terus. Saya juga gitu tuh, orangnya suka mentok ya. Jadi gimana caranya supaya muncul ide-ide baru tuh ya. Mungkin dari Bu Ratna, kalau Pak Tony juga ada masukan atau komen juga boleh, silakan ya. Pertama yang tadi kan kita kalau mau ngejual barang kan kita harus tentukan dulu nih mau jualnya apa. Nah kalau ide itu sebenarnya kalau makanan ya ikutilah orang-orang yang bergerak di makanan. Kalau di fashion ya ikutilah orang-orang yang di fashion gitu. Kita bisa melihat ide-ide mereka, cara fotonya, cara desainnya dan segala macam. Nah kalau tadi ditanya ide itu, pertama saya bisa punya ide karena saya mikir. Saya berpikir keras gitu nih gimana ya sampai akhirnya muncul ide gitu. Nah misalnya kemudian kalau sudah atau dapat ide dari orang lain, terus atau kita bisa melihat dari misalnya Pinterest lah, atau mungkin lihat di yang balik lagi Instagram lah, mungkin lihat di mana gitu, kita bisa muncul ide itu. Nah dari yang kita sudah muncul satu, ketika kita mikirin kita akan muncul ide-ide yang lain gitu. Nah itu sih yang saya terapkan ya di dalam Precious One ini. Nah, ketika pokoknya ibu harus tentuin dulu ibu mau jualan apa dulu nih. Nah, nanti baru setelah itu bisa berkembang gitu. Nanti bisa kalau misalnya mau diskusi sama saya boleh. Boleh. Nanti biasanya yang tadi kurang puas, nanti biasanya dari admin kami private loh, kasih nomor Bu Ratna sama Pak Tony. Langsung private dikasih nomor ya. Pak Tony ada komen? Untuk ide jualan? Udah, nggak cukup. Cukup ya. Cukup. Ini katanya terakhir nih, mau tanya, katanya satu kali lagi katanya ya. Ini terakhir, katanya penasaran soalnya. Ini saya Teddy minta pendapat dari Bu Ratna atau Pak Tony, udah mulai bisnis retail dari tahun 2018 kerjasama dengan salah satu brand lokal, dan 2020 ini terjadi pandemi yang membawa penjualan sangat berkurang. Saya sudah berusaha banyak membuat konten digital marketing hingga menerapkan penjualan sistem jaringan dan endorse para influencer. Jujur dampak ini masih jauh dari harapan. Enggak, kira-kira konten apa sih yang disukai warganet saat ini yang menarik customer, khususnya dunia digital? Nah kalau Bu Ratna kan saya lihat di IG-nya tuh menarik. Ini jualnya produk apa ya Bu? Kalau boleh tahu kategorinya? Makanan kah atau produk apa ya? Nah ini dia nih, dia tidak tulis nih bisnis retailnya apa nih ya. Karena pengaruh ya. Maksudnya kita kan kalau tadi udah berusaha pakai influencer, terus pakai berbagai cara, tapi tidak ada dampaknya. Nah, kita perlu tahu produknya apa dulu gitu loh. Apakah tepat sasaran dengan kadang-kala kalau misalnya kita ngasih barang, kayak contoh kemarin kita launching produk ya, do it yourself gitu, kita fokusnya milih ke orang tua yang punya anak remaja, misalnya kayak gitu. Nah, kita juga tahu harus pelajarin ketika kita ngasih barang ke influencer dengan harapan mereka bisa posting, itu sebenarnya persentase untuk berhasilnya juga ada, kadang bisa berhasil, kadang enggak gitu. Nah persentasenya memang enggak terlalu besar kadang gitu, tapi ada juga yang tepat bisa gitu. Tapi jangan pernah nyerah sih, karena memang sekarang ini kan kondisinya memang pada lesu gitu kan. Bisnisnya fashion Bu Ratna. Oh, bisnisnya fashion gitu. Nah, mungkin bisa dipelajarin juga nih dari
sisi harganya juga mungkin pengaruh atau kasih promo gitu. Seperti itu ya. Iya. Oke, nanti kalau masih mau tanya lebih dalam, nanti mungkin Mas Anwar bisa share nomor private ya. Oke, dari Pak Tony ada komen? Pak Tony? Ya, mungkin dari saya balik lagi sama sih jawabannya sama yang sebelumnya. Ya, jawabannya mungkin sama kayak yang sebelumnya. Coba buat sistem reseller atau dropshipper, karena itu juga adalah bisnis yang sangat model bisnis yang cukup menarik di masa pandemi ini, karena Anda berarti membuka kesempatan untuk teman-teman Anda, keluarga Anda, sahabat-sahabat Anda juga ikut mendapatkan keuntungan dari menjual produk Anda. Ya, tapi untuk supaya bisa sampai ke sana, tolong perhatikan juga faktor sistem harganya. Ya, apakah margin Anda dari cost sampai ke price list cukup menarik nggak, gitu loh, untuk dibuat sistem reseller. Kalau ternyata Anda hanya mengambil margin sedikit, mungkin saya usulkan Anda coba restrukturisasi harga. Ya, restrukturisasi harga artinya apa? Coba apakah mungkin bisa dinaikkan harga jualnya sehingga Anda bisa mendapatkan sekian persen dari price list itu untuk dibagikan kepada reseller-reseller Anda. Karena itu salah satu bisnis model yang cukup unik, cukup menarik di masa pandemi ini. Mungkin itu masukan dari saya buat Randy. Wow, malam ini nggak berasa ya, udah banyak pertanyaan, udah banyak ilmu, udah banyak strategi, tips dari Ibu Ratna dan Pak Tony. Dan balik lagi ingat ya 3M yang terakhir, mau bertindak ya, karena kalau nggak bertindak dan berubah susah. Oke, ini memang waktunya sudah terbatas karena sudah malam juga. Dan terima kasih Ibu Ratna dan Pak Tony sekali lagi untuk sharingnya yang luar biasa. Dan bagi yang masih penasaran bisa langsung ke IG Bu Ratna, nanti saya share. Dan sebagai pengumuman terakhir, terima kasih yang masih bertahan untuk mengikuti program ini. Dan yang terakhir, saya akan umumkan untuk pertanyaan terbaik, karena semuanya bertanya terbaik semua, tapi harus dipilih 3 karena hadiahnya dari Precious One hanya disediakan 3 saja. Yang pertama untuk Albert. Terima kasih tadi sudah bertanya, nanti akan dihubungin admin kami ya via WhatsApp. Kemudian untuk Anissa dan untuk Julian Kabarek ya. Jadi nanti admin kami akan WhatsApp alamatnya di mana, Bu Ratna akan kirim langsung ke masing-masing teman-teman. Oke, dan Anda kalau ingin lebih lanjut tentang Precious One bisa lihat di IG-nya. Ada 2, Precious Catalog dan TSA_P1, dan juga ada websitenya precious-one.com. Dan sebagai terakhir, terima kasih sudah semangat mengikuti program kami. Kami juga butuh masukan untuk program berikutnya bisa lebih baik lagi. Silakan nanti bisa klik di bit.ly/EAP/grow. Jadi silakan langsung komen dan kasih masukan bagaimana program hari ini. Dan Anda yang ingin dapat lebih dalam lagi, nanti bisa subscribe di YouTube channel Can Do Coaching nanti ini. Dan nanti kami akan upload pertanyaan yang belum terjawab ya. Jadi terima kasih semuanya, sehat buat teman-teman, Bapak Ibu semuanya, dan tetap lakukan yang terbaik, karena segala sesuatu we can do anything, we can do more, dan we believe we can do segalanya lah ya. Pokoknya tetap berjuang, karena kalau kita berjuang pasti ada segala sesuatu yang luar biasa terjadi. Baik, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di Can Do Live Sharing berikutnya. Terima kasih.